Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Tanpa Podium dalam konten satu ayat saja bersama dengan saya Pendeta Irma. Satu ayat saja saat ini yang akan kita renungkan diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang menyatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Teman-teman bicara tentang kekhawatiran, saya mengingat satu ungkapan yang saya baru tahu kalau itu diungkapkan oleh seorang penyintas Holocaust. Dia juga merupakan seorang penulis Kristen dari Belanda yang bernama Cornelia Arnolda Johanna atau yang biasa dikenal dengan nama Corrie ten Boom. Ia mengatakan bahwa kekhawatiran itu ibarat kursi goyang, bergerak, tapi ternyata tidak membawa kita pergi kemana-mana. Demikianlah kekhawatiran, seringkali menguras energi kita, menguras pikiran kita, menguras waktu kita, dan menguras banyak hal dalam kehidupan kita. Hanya demi untuk menemukan satu solusi, hanya demi untuk membawa kita pada keadaan yang lebih baik. Dan kalau kita melihat situasi saat ini, siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak cemas? Siapa yang tidak gelisah? Siapa yang tidak bimbang? Siapa yang tidak putus asa bahwa di tengah-tengah situasi yang dijalani saat ini, kita masih harus berjuang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Bagaimana kita harus memikirkan masa depan pendidikan anak-anak ketika semuanya harus dijalankan dengan sistem online. Bagaimana kita harus meningkatkan usaha, pekerjaan kita, namun segala sesuatunya serba terbatas, termasuk ketika kita melayani, itu pun juga dalam keterbatasan. Situasi yang seperti ini seringkali membawa kita dalam kekhawatiran. Dan seringkali juga dalam situasi ini kita berada dalam kebingungan apa yang harus kita lakukan. Melalui bacaan kita dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ini merupakan satu surat yang disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu yang sedang mengalami penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus. Tentu saja mereka juga hidup dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, karena hari demi hari, ancaman demi ancaman bisa datang, bahkan menjadi bagian dalam kehidupan mereka yang tak terelakkan. Namun, dalam keadaan yang demikian, penulis surat Petrus mengatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, yakni kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu menjadi tanda bahwa kita mengakui keterbatasan kita dan kita mau menyerahkan keterbatasan kita ini kepada Tuhan yang punya kuasa melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasanya tak terbatas dengan segala situasi dan kondisi hidup kita sebagai manusia. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan menjadi salah satu langkah iman yang mendorong kita untuk tetap percaya bahwa sekalipun kita berada dalam kekhawatiran demi kekhawatiran, Tuhan tetap ada. Ia tidak jauh dari kehidupan kita semua. Bahkan ia senantiasa merancangkan segala yang terbaik untuk kita tetap memiliki pengharapan dalam hari-hari kehidupan di depan kita, yang menanti kita, bahkan menjamin masa depan kita yang terbaik. Karena apa? Ditegaskan dalam ayat bacaan kita, karena dialah yang memelihara kita. Dia yang memelihara semua orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bergantung padanya, yang sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya bahwa pemeliharaannya itu luar biasa dan sempurna dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu teman-teman, saat ini marilah kita di dalam menjalani kehidupan, kita boleh khawatir, tapi jangan kekhawatiran itu justru lebih menguasai kehidupan kita. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan kekhawatiran, kita tahu kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita punya Tuhan yang selalu punya cara untuk memelihara kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Masakan kita mempertaruhkan hidup kita kepadanya, langsung kemudian semuanya itu berpulang menjadi kesia-siaan. Bukankah Dia juga yang memelihara seluruh alam ciptaan di dunia ini, bahkan dunia ini adalah miliknya. Oleh karena itu, mari di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan,
maka kita sedang menantikan solusi demi solusi yang akan Tuhan nyatakan dengan segala hikmat yang diberikannya kepada kita. Sehingga dalam kasih sayang Tuhan, kiranya kita dijauhkan dari segala kekhawatiran yang berlebihan, kita dijauhkan dari segala keberadaan hidup yang putus asa, tapi kita terus mau bangkit, kita terus mau berjuang untuk tetap bertahan, bahkan untuk tetap melakukan aktivitas kita, dan juga memenuhi kelangsungan hidup kita hari demi hari dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita.